Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Selvi Rohmatun Solihah, 2. Ririn Yuliana Sinaga, 3. Saya sendiri Tasya Adita Sabarwati yang Saya Ririn Yuliana Sinaga akan menjelaskan mengenai substansi manajemen pendidikan. A. Substansi manajemen pendidikan. Bidang tugas manajemen pendidikan disebut sebagai substansi manajemen yang harus diberdayakan sedemikian rupa oleh administrator atau manajer sekolah agar tujuan pendidikan nantinya dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Substansi manajemen pendidikan ini terdiri dari 6, yaitu yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran, 2. Manajemen peserta didik, 3. Manajemen sumber daya manusia pendidikan, 4. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan, 5. Manajemen keuangan sekolah, dan yang terakhir 6. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat atau yang sering disebut dengan humas. 1. Manajemen kurikulum dan pembelajaran. Dalam Gunawan dan Betty tahun 2017, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sebagai antisipasi perubahan pada masa depan, maka kurikulum juga ikut dikembangkan untuk menjawab perubahan-perubahan tersebut. Perkembangan kurikulum tentunya disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Menurut Rusman tahun 2009, terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu 1. Produktivitas manajemen kurikulum harus mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum. 2. Demokratisasi manajemen kurikulum harus dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi. 3. Kooperatif seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen kurikulum harus saling bekerja sama agar tujuan kurikulum dapat tercapai dengan baik. 4. Efektivitas dan efisiensi. Kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi agar tujuan kurikulum bisa tercapai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. 5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. 2. Manajemen peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam suatu sistem pendidikan yang cukup penting. Dalam dunia pendidikan, peserta didik menjadi bahan mentah di dalam proses transformasi ilmu pengetahuan. A. Perencanaan kesiswaan. Dalam Gunawan dan Betty tahun 2017, peserta didik merupakan sentral layanan sekolah. Semua manajemen sekolah bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi para peserta didik dengan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan pendidikan di sekolah yang dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. B. Penerimaan peserta didik baru. Dalam Gunawan dan Betty tahun 2007, penerimaan peserta didik baru atau PPDB merupakan suatu kegiatan penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada suatu sekolah. C. Orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik atau MOPD adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan dan dilaksanakan sebelum peserta didik menerima pembelajaran di sekolah tersebut. D. Pengelompokan peserta didik. Tujuan dari pengelompokan peserta didik menurut Gunawan dan Betty tahun 2017 adalah 1. Agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama. 2. Dengan adanya kondisi yang sama akan memudahkan pemberian layanan kepada peserta didik. 3. Membantu peserta didik agar berkembang secara optimal untuk mencapai keberhasilan belajar yang diinginkan peserta didik. 4. Peserta didik mudah dikenali. Dan yang terakhir 5. Mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. E. Pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Pengaturan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik merupakan salah satu tugas dari tugas utama manajemen peserta didik, yaitu pembinaan disiplin. Imron tahun 2019 menyarankan agar peserta didik yang hadir di sekolah dicatat oleh guru dalam buku presensi, sedangkan peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Imron juga menyatakan bahwa sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik ada 4, yaitu 1. Bersumber dari keluarga, 2. Bersumber dari peserta didik sendiri, 3. Bersumber dari sekolah,
Dan yang terakhir 4, bersumber dari masyarakat. F. Mutasi dan drop-out peserta didik. Imron tahun 2019 mengupayakan bahwa mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas 1 ke kelas lain yang sejajar atau perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain yang sejajar. Imron tahun 2011 juga mengemukakan dropout adalah keluarnya peserta didik dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Pencegahan dropout harus dilaksanakan karena dapat menyebabkan pemborosan. Selain itu, dropout juga menunjukkan bahwa produktivitas pendidikan di sekolah itu rendah. G. Sistem tingkat dan non-tingkat. Sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Sistem non-tingkat menurut Imron tahun 2011 dikembangkan berdasarkan pandangan psikologis yang menyatakan bahwa meskipun peserta didik berada dalam kondisi sama, tetapi dalam realitanya tidak ada yang persis sama. Setiap peserta didik pasti memiliki karakteristik yang berbeda. H. Layanan khusus. Layanan khusus adalah fasilitas yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mengoptimalkan pembelajaran. Menurut Gunawan dan Betty tahun 2017, layanan khusus kepada peserta didik memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya 1. Layanan kafeteria peserta didik. 2. Layanan laboratorium sekolah. 3. Layanan perpustakaan. 4. Layanan kesehatan peserta didik. Dan yang terakhir kelima adalah layanan koperasi sekolah. I. Ekstrakurikuler dan OSIS. Kegiatan di sekolah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kegiatan kurikuler dan kegiatan non-kurikuler. Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan-kegiatan yang dipandang sesuai dengan petunjuk kurikulum beserta penjabaran dan penafsirannya. Sedangkan kegiatan non-kurikuler merupakan kegiatan yang dipandang tidak sesuai dengan dan atau bertentangan dengan kurikulum. Saya Selvi Rohmatun Solikah. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen sumber daya manusia pendidikan. Sumber daya manusia atau SDM pendidikan merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dengan daya fisik yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Samsudin mencakup 4 aspek. Yang pertama, tujuan sosial, yang bertujuan agar organisasi bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasional merupakan sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional sebagai tujuan untuk mempertahankan kontribusi SDM pada tingkat yang sesuai kebutuhan organisasi. Yang keempat, tujuan individual sebagai tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi yang akan dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia pendidikan dibagi menjadi 8. Yang pertama, penerimaan sumber daya manusia. Penerimaan sumber daya manusia, dalam penerimaan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Berdasarkan penyusunan kebutuhan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau BANRB menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. Yang kedua yaitu orientasi sumber daya manusia. Orientasi merupakan tingkah laku dan sikap karyawan yang bisa menimbulkan harmoni di dalam pekerjaan dan membuat kinerja karyawan meningkat secara individu dalam suatu perusahaan. Program orientasi sering disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan orientasi dan dengan pegawai lain dengan baik. Yang ketiga, inventarisasi sumber daya manusia. Menurut Hartanto tahun 2016 menyatakan perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan strategi penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan atau sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM. Yang keempat, pemberian kesejahteraan. Menurut Martoyo tahun 2000 menyatakan bahwa
kesejahteraan pegawai merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan pegawai dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan pegawai sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Panggabean tahun 2004 menyatakan bahwa kesejahteraan pegawai dikenal sebagai benefit mencakup semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung kepada pegawai. Yang kelima, tujuan pemberian kesejahteraan. Menurut Maukijat, tujuan pemberian program kesejahteraan pada perusahaan yang mengadakan program kesejahteraan terbagi dari dua, yaitu bagi perusahaan dan bagi pegawai. Bagi perusahaan yaitu tujuan pemberian program kesejahteraan pada perusahaan yaitu salah satunya pertama mengurangi perpindahan dan kemangkiran, yang kedua meningkatkan semangat kerja pegawai, yang ketiga menambah kesetiaan pegawai terhadap organisasi, yang keempat menambah peran serta pegawai dalam masalah-masalah organisasi, yang kelima mengurangi keluhan-keluhan. Sedangkan untuk bagi pegawai tujuan ini pemberian kesejahteraan yaitu salah satunya satu memberikan kenikmatan dan fasilitas yang memadai, yang kedua memberikan bantuan dalam memecahkan masalah-masalah perseorangan, yang ketiga menambah kepuasan kerja, yang keempat membantu kepada kemajuan perseorangan, yang kelima memberikan alat-alat agar lebih mengenal pegawai lain. Selanjutnya yang keenam, kenaikan pangkat atau promosi. Menurut Samsudin tahun 2006 berpendapat bahwa kenaikan pangkat merupakan perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang memiliki status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Kenaikan pangkat atau PNS dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Kenaikan pangkat pilihan, yang kedua kenaikan pangkat reguler, yang ketiga kenaikan pangkat anumerta, yang keempat kenaikan pangkat pengabdian, yang kelima kenaikan pangkat prajurit. Selanjutnya yang ketujuh, mutasi. Menurut Niti Semito tahun 2002 mengemukakan bahwa mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan yang lain yang dianggap setingkat atau sejajar. Pemindahan tersebut dimaksud menempatkan pegawai pada tempat yang sesuai agar pegawai yang bersangkutan mendapatkan kepuasan kerja serta memberi prestasi yang sebesar-besarnya. Yang kedelapan, pemutusan hak kerja atau PHK atau pensiun. Dalam pemutusan hubungan kerja meliputi pemberhentian seorang pegawai yang mengakibatkan yang bersangkutan tersebut kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi negara, tetapi tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil, maupun penghentian karena sebab-sebab lain. Selanjutnya yaitu yang keempat, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan ataupun material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana menjadi keseluruhan proses perencanaan pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan juga efisien. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana di sekolah meliputi 1. Perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengadaan, yang keempat inventarisasi, yang kelima penyimpanan, yang keenam pendistribusian, yang ketujuh pemeliharaan, yang kedelapan penghapusan, yang kesembilan penilaian dan pengawasan. Selanjutnya yang kelima yaitu manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu unsur yang dimiliki oleh suatu sekolah agar dapat menjadi sekolah yang baik dilihat dari segi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidik. Kegiatan manajemen keuangan ini dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan dengan pengawasan. Tujuan dari manajemen keuangan sekolah adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan sekolah agar dapat menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan serta membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Yang kedua, sumber dana sekolah. Menurut Gunawan dan Benti tahun 2017, ada beberapa sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana yang diperoleh tersebut mengalir masuk, maka pihak sekolah harus mempersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan juga jujur. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sekolah untuk menyusun anggaran, yaitu 1. Berimbang, yang kedua, komprehensif, yang ketiga, kemandirian, yang keempat, terperinci, yang kelima, disiplin anggaran, yang keenam, fleksibel, yang ketujuh, prioritas, yang kedelapan, keterbukaan. Yang keenam, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Gunawan dan Benti, hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka memperbaiki sekolah. Keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan yaitu hubungan antara sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peran yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan para peserta didik di sekolah. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat yang pertama yaitu mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan baik moral maupun finansial yang diperlukan bagi perkembangan sekolah. Dan yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Yang keempat, memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sekolah. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara masyarakat dan sekolah dalam mendidik anak-anak. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Gunawan dan Benti, fungsi hubungan sekolah dan masyarakat adalah yang pertama, yaitu menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat yang merupakan khalayak sarana. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dan mengatur informasi publikasi serta pesan dari sekolah kepada masyarakat dan begitu pula sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Yang keempat, melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan sekolah dari masyarakat demi pencapaian tujuan dan manfaat bersama. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap sekolah dan sebaliknya. Pendidikan. Manajemen kurikulum memiliki kedudukan sebagai bagian dari integral substansi manajemen pendidikan yaitu 1. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam proses pendidikan karena kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan dengan tujuan tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum memberikan rancangan pendidikan yang berfungsi memberikan pedoman dan dalam proses pendidikan. Yang kedua, manajemen kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. C. Peran dan fungsi kurikulum dalam mendukung mutu layanan pendidikan. Peran kurikulum dalam mendukung mutu layanan pendidikan yaitu 1. Peranan konservatif. Dengan adanya peranan konservatif ini, maka sesungguhnya kurikulum itu berorientasi pada masa lampau. Meskipun demikian, peranan ini sangat mendasar sifatnya. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberikan penekanan pada unsur berpikir kritis. Yang terakhir yaitu peranan kreatif, yaitu kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Fungsi kurikulum yang
Fungsi kurikulum dalam mendukung mutu layanan pendidikan kurikulum yaitu 1. Fungsi penyesuaian, 2. Fungsi integrasi, 3. Fungsi diferensiasi, 4. Fungsi persiapan, 5. Fungsi pemilihan, dan 6. Fungsi diagnostik. Fungsi kurikulum dalam mendukung mutu layanan pendidikan kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh karena lingkungan sendiri senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi oleh karena individu sendiri merupakan bagian dari masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Diferensiasi akan mendorong orang-orang berpikir kritis dan kreatif sehingga akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi persiapan yang berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangka yang lebih jauh. Yang kelima, fungsi pemilihan. Memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan diminatkan. Yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Membantu dan mengarahkan siswa untuk mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.